Baik, hari ini kita akan coba, membahas tentang, eee, supply chain strategy, development ya. Jadi kita akan coba setelah kemarin banyak membahas tentang, konsep dari strategi dan beberapa tools dari strategi tersebut, sekarang kita akan coba membahas bagaimana step by step kita dalam merancang atau memodifikasi dari strategi. Karena seringkali perusahaan sudah punya strategi dan, kita tinggal, memodifikasinya. Nah, jadi nanti pembahasan kita secara umum ada bagaimana mengakses atau mengevaluasi strategi kini, bagaimana mengantisipasi kebutuhan masa depan. Nah, dari dua ini kemudian diramu sehingga kita bisa menyusun strategi yang baru. Oke. Oke, sebentar. Nah, sekarang ya kita akan coba, rethinking, supply chain strategi. Kita perlu reevaluasi strategi karena ada banyak perubahan tentu yang terus-menerus terjadi. Ada perubahan internal, ada perubahan strategi bisnis, mungkin ada akuisisi yang dilakukan, ada produk baru bisa jadi, ada regulasi mungkin yang berubah menjadi lebih strict ataupun bahkan bisa jadi lebih longgar, ada disruption yang berlaku begitu ya kalau apalagi di zaman sekarang. Ada juga produk yang memang sudah siklusnya yang biasanya laku dan memang sudah waktunya sekarang, tidak laku begitu karena orang sudah berpindah ke produk yang baru. Maka kita harus, mengevaluasi, rethinking, berpikir ulang tentang, strategi yang sedang, kita jalankan. Nah, maka sebagai basic challenge-nya itu adalah challenge pertama, bagaimana kita tadi mengevaluasi strategi kita kini, kemudian kita mengantisipasi, ke kebutuhan supply chain di masa depan, lalu dari kedua ini kita ramu menjadi improve, supply chain strategi yang lebih baik begitu ya. Ya, ada di internal tentu ada interrelated ya, interrelated satu sama lain begitu dan satu sama lain saling berkaitan. eee, ya mungkin kalau di luar mungkin ada perubahan market, perubahan kompetitor ya, lingkungan mungkin yang berubah. Nah, selanjutnya kita merangkai ulang ya, merakit ulang strategi, kita perbaiki yang sudah ada ataupun kita benahi yang masih kurang, begitu. Oke. Ya, dalam penyusunan strategi ini sebuah proses yang bisa dibilang berat juga begitu ya, karena kita menghadapi sebuah permasalahan yang kompleks. Ya, ketika kita mau merakit ulang, merancang ulang supply chain strategi, ini kita harus mencapai banyak tujuan ya, dan untuk berbagai macam bidang yang satu sama lain itu saling terkait dan trade off begitu ya. Mungkin ada satu sisi kita ingin mempercepat layanan kita, tapi jumlah pegawai terbatas. Maka kita gimana nih, jalan tengahnya? Satu sisi ingin mengurangi biaya, tapi sisi lain ingin meningkatkan, eee, servis layanan. Nah, ada trade off di sini. Kemudian, eee, kita harus bisa mengartikulasi tujuan yang kadang-kadang yang jarang bahkan ya, bisa diungkapkan secara lebih precise ya, akurat begitu. Kemudian identification kriteria to evaluate ya, untuk mengevaluasi apakah goals-nya yang kita kejar itu apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian kita harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak komplit, tidak pasti begitu ya, bahkan bisa jadi informasi tersebut salah. Ya. Mengambil keputusan. Jadi kita jangan berharap dapat informasi yang lengkap ya untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh misalnya Anda mencari pasangan hidup begitu, mencari suami atau istri,
Anda tidak mungkin bisa mengetahui secara lengkap informasi tentang pasangan hidup Anda. Sampai ke detail-detailnya kesehariannya ngapain. Pada akhirnya Anda tetap harus mengambil keputusan Anda akan menikah dengan siapa, begitu kan. Nah, itulah apalagi untuk individu seperti itu, apalagi untuk organisasi. Kemudian memikirkan ulang tentang rethinking supply chain strategi itu juga sulit karena kita tidak bisa memprediksi apa akibat dari sebuah keputusan. Ya, apakah benar nih misalnya kalau saya nambah pegawai maka produktivitas kita naik? Belum tentu, malah justru jadi makin rumit kan ya. Kemudian dinamis. Semua hal, beberapa hal, bahkan semua hal itu akan terus berubah. Ya. Meskipun kita tidak berubah, yang di luar pun berubah. Meskipun kita tidak mengubah produk kita, kompetitor akan berubah. Customer juga seleranya berubah. Dan nanti akan kita terdampak juga. Kemudian supply chain itu memang besar ya, large in scale dan kompleks. Memang nature-nya begitu supply chain. Kompleks ya, berhubungan dengan supplier, berhubungan dengan distributor. Mereka punya jadwal sendiri, ada jalan yang harus ditempuh, ada lead time dan lain-lain. Kemudian supply chain strategi itu tidak simple ya, dan tidak mudah untuk to comprehend begitu ya. Tidak sederhana supply chain strategi tersebut. Nah, ini yang perlu kita sadari ketika kita ingin merumuskan atau merancang ulang strategi supply chain. Nah, untuk mempermudah kita menghadapi kompleksitas ini, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan scoping atau menentukan scope. Ya. Bisa jadi customer types-nya, geographical scope, product types, supplier types, temporal scope, channels. Nah, ini bisa kita pilih begitu. Contoh misalnya saya mau menyusun strategi Coca-Cola misalnya, penjualan Coca-Cola di Indonesia atau Coca-Cola saja secara umum. Berdasarkan itu skopnya. Ya, apakah berarti Anda harus semua produk Coca-Cola penjualan di setiap tokonya, datanya diambil semua, setiap tanggalnya, bahkan setiap jamnya, begitu terjual berapa Coca-Cola di setiap warung, begitu? Tentu akan berat sekali ya, itu skopnya terlalu besar. Ya. Tapi juga jangan juga terlalu sempit. Saya mau menyusun strategi Coca-Cola berdasarkan penjualan Coca-Cola di warung Sukabirus pada hari Selasa tanggal sekian. Itu terlalu sempit juga skopnya. Ya. Nah, mungkin setengah-tengah lah. Misalnya Anda membuat strategi penjualan Coca-Cola berdasarkan misalnya berdasarkan penjualan di Kota Bandung pada bulan ini, misalnya begitu. Nah, skopnya bisa Anda pilih dulu untuk sebagai dasar Anda mengakses kondisi lingkungan, mengakses kondisi internal, sehingga didapatkan strategi yang tidak terlalu besar, terlalu rumit, tapi juga cukup representatif. Jadi scoping ini penting ya. Kemudian definisi yang praktis tentang supply chain strategi adalah supply chain strategy of an organization bisa didefinisikan sebagai kumpulan dari general and specific objective. Jadi kumpulan dari sebuah tujuan yang umum dan juga spesifik. Tidak hanya tujuan tapi juga kebijakan, ya. Kemudian pilihan